Halo kawan-kawan, kami dari kelompok Titik Temu akan mempresentasikan materi minggu ke-14 yaitu Committed Romantic Relationship, mata kuliah komunikasi antarpersona. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok Titik Temu. Pertama, Danendra Irza Ramadan, NIM 057. Lalu saya Ilham Nabil, NIM 084. Lalu Iren Karnina, NIM 087. Dan Biru Alibra, NIM 101. Bab pertama, Committed Romantic Relationship. Committed Romantic Relationship atau hubungan romantis yang berkomitmen adalah hubungan sosial antar individu yang menjadi bagian hidup utama dan berkelanjutan bagi setiap individu yang terlibat. Beberapa contoh hubungan yang masuk dalam kategori ini adalah hubungan suami istri atau pernikahan, hubungan pertunangan, dan hubungan berpacaran. Hubungan romantis itu bersifat sukarela, karena kita memilih pasangan kita. Berbeda dengan hubungan sosial seperti dengan saudara, tetangga, atau rekan kerja. Itu bukan kita yang memilih. Hubungan romantis berkomitmen ini bisa terbentuk dan bertahan lama karena terdiri dari individu-individu unik. Unik ini adalah dari sudut pandang individu yang terlibat dalam hubungan ini. Maksud unik di sini adalah individu yang satu tidak bisa digantikan oleh individu yang lain. Apabila sampai tergantikan, maka hubungan ini akan berhenti. Berbeda dengan hubungan dengan rekan kerja misalnya. Kalau seorang rekan kerja mundur dari pekerjaannya atau pensiun, maka akan ada orang baru yang mengisi posisinya. Hal ini tidak sama dengan hubungan romantis berkomitmen. Lalu yang paling membedakan dengan hubungan lain adalah hubungan romantis ini, berkomitmen ini itu mencangkup perasaan romantis dan perasaan seksual. Ini tidak bisa ditemukan di hubungan sosial yang lain. Hubungan romantis berkomitmen juga dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai hubungan yang permanen. Meskipun kita paham kalau ada yang namanya perceraian dalam hubungan perkawinan atau putus dalam hubungan pacaran. Namun untuk sebuah masyarakat, hubungan ini dianggap seharusnya permanen. Subbab berikutnya adalah dimension of romantic relationship atau dimensi dalam berhubungan romantis. Menurut Ecker dan Davis, berhubungan romantis itu memiliki 3 dimensi, yaitu pertama passion atau gairah, kedua komitmen, ketiga intimacy atau keintiman. Dan oleh Sternberg pada tahun 1986 dibuatlah sebuah segitiga dari 3 dimensi ini. Ini adalah segitiga yang dibuat oleh Sternberg. Segitiga ini menegaskan kalau ketiga dimensi ini saling berhubungan dan membuat satu kesatuan. Bisa dilihat di sini dari 3 sisi itu ada intimacy, passion, dan komitmen, dan ini membuat satu kesatuan dan sisi-sisi ini saling berhubungan. Nah, apabila ada satu dimensi yang tidak terpenuhi, maka tidak sempurnalah suatu hubungan romantis. Kita akan bahas satu persatu dimensi-dimensi tadi. Yang pertama adalah passion atau gairah. Gairah dalam hubungan romantis itu adalah perasaan positif dan ketertarikan yang kuat kepada pasangan. Dengan gairah, kita akan selalu tertarik dengan kehadiran orang lain dan merasakan ketertarikan itu dengan perasaan yang semacam menggebu-gebu. Banyak orang berpikir gairah itu hanya sebatas perasaan seksual atau sensual saja. Gairah itu tidak sebatas itu saja. Gairah juga dapat termasuk perasaan emosional, spiritual, dan intelektual. Nah, gairah ini itu bukanlah fondasi primer dalam suatu hubungan romantis yang berlangsung lama. Hal ini karena gairah itu datang dan pergi, kadang ada, kadang tidak. Ini menandakan kalau hubungan yang berdasarkan oleh gairah itu kurang bisa bertahan lama. Dimensi berikutnya adalah komitmen. Komitmen dalam hubungan romantis adalah keputusan untuk tetap terlibat dalam sebuah hubungan. Komitmen itu sering dihubungkan oleh perasaan cinta. Itu adalah 2 hal yang berbeda. Cinta adalah perasaan yang berdasarkan imbalan yang kita dapat saat berhubungan dengan orang lain. Sedangkan komitmen itu hanyalah sebuah keputusan untuk tetap dalam berhubungan. Menurut Lund pada tahun 1985, terdapat 2 kategori besar alasan manusia berkomitmen kepada sebuah hubungan. Yang pertama adalah kita berkomitmen pada hubungan itu karena hubungan itu membuat kita nyaman dan menyenangkan kita. Lalu kedua, kita berkomitmen karena kita menghindari dampak negatif yang hadir apabila kita tidak berkomitmen. Jadi situasinya seperti ini. Anggap saja ada suatu suami istri
Mereka memutuskan untuk tetap berkomitmen karena mereka pikir kalau mereka memutuskan untuk cerai akan ada masalah baru, ya kan? Akan keadaan untuk masing-masing individu akan semakin keruh, seperti itu. Lalu dimensi berikutnya adalah intimacy atau keintiman. Keintiman adalah perasaan kedekatan, koneksi, dan rasa terbiasa dengan pasangan. Nah, keintimanlah yang membuat pasangan nyaman dan menikmati kehadiran satu sama lain. Meskipun sebenarnya tidak ada situasi atau kondisi yang mengharuskan mereka untuk bertemu. Tinggi tidaknya keintiman itu berhubungan dengan seberapa mengertinya kita kepada pasangan. Semakin kita mengerti dan memahami pasangan, maka keintiman juga semakin meningkat karena kita merasa lebih dekat dengan informasi, ya kan? Kita mengerti dan memahami pasangan itu, informasi itu yang membawa kita lebih dekat kepada pasangan kita. Nah, dari penjelasan ketiga dimensi ini, kita semakin memahami hubungan ketiga dimensi yang disampaikan oleh Acker dan Davis. Hubungannya adalah berupa keterkaitan antara keintiman dan gairah. Karena dua hal ini itu adalah perasaan yang sangat kuat di antara dua individu. Nah, yang mengokohkan kaitan kedua hal ini, yang mengaitkan kedua dimensi itu tadi, itu adalah komitmen. Ya kan? Karena komitmen inilah yang memastikan pasangan ini tetap bersama. Subbab berikutnya adalah styles of loving atau jenis-jenis dalam mencintai. Berkaitan dengan hubungan romantis, kedua individu pasti mencintai satu sama lain dalam hubungan tersebut, ya kan? Oleh karena itu, peneliti pun mempelajari berbagai jenis dalam mencintai. Menurut hasil riset Lee pada tahun 1988, ada 6 jenis mencintai. Nah, 6 jenis ini itu dibagi menjadi 3 jenis utama dan 3 jenis lain yang merupakan gabungan dari 2 jenis utama. 3 jenis utama ini adalah 1. Eros, kedua Storge, dan ketiga Ludus. Dan 3 jenis lainnya adalah Pragma, Mania, dan Agape. Untuk memudahkan dalam memahami pembagian-pembagian ini, Lee pun membuat 6 segitiga yang dibedakan dengan warna. Nah, satu segitiga warna di antara 2 warna segitiga adalah gabungan warna dari 2 segitiga yang ada di sebelah-sebelahnya. Inilah segitiga-segitiga yang dibuat oleh Lee. Bisa kita lihat di sini, jenis utamanya adalah Eros berwarna merah, Ludus berwarna kuning, dan Storge berwarna biru. Dan 3 jenis lainnya adalah Mania berwarna oranye, Pragma berwarna hijau, dan Agape berwarna ungu. Seperti ini cara membacanya. Bisa kita lihat di sini, Eros adalah berwarna merah dan Storge berwarna biru, dan Agape berwarna ungu. Eros dan Storge itu kalau digabung hasilnya adalah Agape. Ya kan? Eros berwarna merah dan Storge berwarna biru. Gabungan dari warna merah dan biru menjadi warna ungu. Seperti itu cara membacanya. Baik, kita akan membahas satu persatu jenis-jenis dalam mencintai yang disampaikan oleh Lee. Yang pertama ada Eros. Jenis mencintai Eros ini adalah jenis mencintai yang kuat dan bergairah yang datang tiba-tiba. Jenis ini adalah mencintai yang sangat spontan dan paling dinamis. Hal ini karena pasangan dengan jenis ini akan cepat dekat pada awal-awal hubungan saja. Negatifnya adalah konflik akan sering terjadi pada jenis mencintai ini. Tetapi positifnya adalah cinta kedua pasangan ini tuh sangat menggebu-gebu. Lalu kedua ada Storge. Jenis mencintai Storge itu adalah jenis mencintai yang nyaman berdasarkan kesesuaian dan hubungan pertemanan. Jenis Storge ini itu akan berkembang relatif lambat, namun stabil dan tentram atau jarang konflik begitu. Terkadang mencintai jenis ini itu timbul karena ada kesamaan di antara dua individu, yaitu adalah kesamaan hobi, kesamaan tujuan, kesamaan cara berpikir, atau kesamaan sudut pandang dari kedua individu dalam hubungan ini. Lalu ketiga ada Ludus.
Jenis ludus ini adalah jenis mencintai yang menganggap hubungan percintaan itu hanyalah sebuah permainan. Hubungan itu akan penuh kesenangan, penuh momen indah, dan penuh tantangan. Namun hubungan percintaan tidak dianggap serius. Dan untuk menjaga tidak serius itu diperlukan beberapa strategi. Bagi mereka yang memiliki jenis ini, komitmen itu bukan tujuan utama, melainkan pengalaman dan rasa saat menjalankanlah yang utama. Jenis ini itu sangat baik untuk orang yang barusan memutuskan hubungan yang sudah berjalan lama. Jenis ini juga sangat baik untuk orang yang ingin merasakan cinta tapi belum ingin mematenkan hubungan itu yang ia pilih untuk dijalaninya seumur hidupnya. Jenis-jenis yang lainnya adalah yang pertama adalah pragma. Pragma adalah gabungan dari ludus dan storge. Jenis ini tuh lebih ke arah pragmatis sesuai dengan namanya. Orang akan memiliki kriteria jelas untuk memilih pasangannya. Saat kriteria ini sudah terpenuhi, maka orang ini baru memutuskan untuk jatuh cinta. Nah, gabungan dari ludus dan storge itu adalah kriteria-kriteria yang ia buat itu adalah sebuah strategi yang merupakan sisi ludusnya. Dan sisi storge-nya adalah ia membuat kriteria-kriteria ini atau strategi ini itu untuk menciptakan suatu stabilitas karena sesuai dengan dirinya, yaitu kriteria-kriteria itu tadi. Orang yang memiliki jenis mencintai pragma itu akan sangat suka menggunakan aplikasi online dating karena di situ ia bisa jelas ya membandingkan, mencocokkan kriteria-kriteria yang ia buat dengan biodata orang lain yang ada di situs online dating itu. Lalu ada mania. Jenis ini adalah gabungan dari eros dan ludus. Orang dengan jenis mencintai ini itu biasanya tidak tahu apakah pasangannya mencintai dirinya. Maka, untuk memastikan tersebut, mereka akan sangat suka melakukan tes untuk memastikan perasaan pasangan terhadap diri mereka. Ini adalah sisi ludusnya karena tes-tes ini itu ada strategi di dalamnya. Lalu, mereka akan merasakan perubahan emosional mendadak dan lebih ke arah ekstrim apabila tes yang dilakukan tidak membawakan hasil yang diharapkan. Ini adalah sisi erosnya, yaitu di mana ia dinamis, ya kan, tidak stabil, ya kan, karena dia membuat konflik dalam dirinya sendiri, begitu. Nah, dari kondisi-kondisi ini, orang yang mencintai jenis mania itu akan terobsesi dengan hubungan yang ia buat dengan pasangan itu. Lalu yang terakhir adalah agape. Jenis ini adalah gabungan antara storge dan eros. Jenis ini berdasarkan atas nasihat Saint Paul bahwa kita harus mencintai yang lain tanpa mengharapkan balasan. Orang yang mencintai jenis ini itu akan sangat dermawan kepada pasangannya, sampai-sampai ia tidak memikirkan diri sendiri. Mereka akan fokus untuk membahagiakan pasangannya saja dan tidak memiliki fokus untuk dirinya sendiri, ya kan? Dirinya sendiri tidak dipikirkan sama sekali. Storge-nya adalah ia ingin stabil. Orang ini ingin mempunyai suatu hubungan yang stabil. Erosnya yaitu adalah ia melakukan hal-hal yang menggebu-gebu untuk menjaga stabilitas tersebut, yaitu untuk fokus membahagiakan pasangannya saja dan tidak memikirkan dirinya sendiri. Di situ menggebu-gebunya. Setelah mengerti tentang jenis-jenis mencintai tadi, kita pasti ingin menentukan apa jenis mencintai kita, diri kita sendiri. Tapi harus diingat, ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam menentukan jenis mencintai untuk kita sendiri. Pertama, kita akan memiliki campuran dari 6 jenis tadi. Tidak mungkin orang selalu ludus, hanya ludus saja atau hanya eros saja. Kedua, jenis mencintai ini itu tidak selalu permanen. Bisa permanen. Cuman kita mungkin akan berubah jenis mencintainya tergantung situasi, atau kita mungkin ganti pasangan, atau situasi kondisi kehidupan saat itu, dan lain-lain. Ketiga, jenis mencintai itu adalah bagian dari sistem sosial interpersonal kita. Maka jenis mencintai ini akan terpengaruh dengan aspek-aspek lain dalam suatu hubungan itu. Bisa saja jenis mencintai pasangan kita itu akan mempengaruhi jenis mencintai kita. Misalkan saja kita itu condong ke eros gitu misalnya. Pasangan kita itu ludus. Bisa-bisa saja kita menjadi ikut-ikutan ludus, seperti itu.
Dan yang terakhir keempat adalah jenis-jenis mencintai ini itu tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Tidak ada yang universal benar, tidak ada yang universal salah. Semua itu tergantung pasangan dalam hubungan itu, tergantung dengan kecocokan, ya kan, dengan masing-masing individu dalam pasangan itu. Jadi bisa diimplementasikan semua dan tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Semua konsekuensi ditanggung oleh individu dalam pasangan itu masing-masing. Selanjutnya ada development of romantic relationship. Nah, pengembangan hubungan romantis layaknya sebuah hubungan dalam pertemanan. Hubungan romantis ini juga mengikuti perkembangan yang dikatakan oleh Irwin Altman dan Dalmas Taylor di tahun 1973 dan 87. Mengembangkan teori penetrasi sosial berfungsi untuk menjelaskan bagaimana keintiman sebuah hubungan romantis berkembang. Yang dimaksud teori penetrasi dalam romantic relationship ini adalah proses ikatan yang menggerakkan sebuah hubungan yang bermula superficial menjadi lebih intim, menjadi lebih dekat. Hal utama dalam ide ini, keintiman suatu hubungan tumbuh sebagai interaksi antara individu dengan yang lainnya. Atau dengan kata lain, kita harus melakukan pendekatan salah satunya dengan cara berinteraksi dengan orang lain untuk mengenalnya dengan cukup baik untuk mengembangkan atau menjalin suatu hubungan yang intim. Lalu, menurut James Honeycutt di tahun 1993, ia berkata, keintiman berkembang berdasarkan persepsi kita tentang interaksi, bukan pada interaksi itu sendiri. Dengan contoh, ada Terry mengungkapkan informasi pribadinya kepada Janet. Apabila Janet dan Terry keduanya menginterpretasikan pengungkapan diri sebagai langkah menuju keintiman yang lebih besar, maka hubungan itu cenderung meningkat. Akan tetapi, apabila Janet tidak menganggap pengungkapan informasi pribadi kepada orang lain itu berkaitan dengan keintiman, maka dia tidak akan merasa lebih dekat dengan Terry, atau berbeda persepsi terhadap Terry. Hal ini menunjukkan maksud dari mereka untuk pengungkapan diri, bukan tindakan pengungkapan diri yang sebenarnya, yang menentukan bagaimana mereka memandang tingkat keintiman mereka. Survei penelitian di United States membuktikan bahwa baik wanita maupun pria merasa mengenal orang baru dan bersenang-senang sebagai tujuan kencan pertama. Nah, lalu wanita cenderung menganggap persahabatan sebagai tujuan kencan pertama, sedangkan untuk pria lebih cenderung menganggap aktivitas seksual sebagai tujuan dari pendekatan atau tujuan dari kencan pertamanya. Itu menurut Mongeau et al. Di tahun 2004. Akan tetapi, pria dan wanita secara tidak sadar mereka sudah tahu tentang bagaimana pria dan wanita harus bertindak dan bersikap saat menjalin sebuah hubungan. Nah, ada romantic relationship. Romantic relationship berkembang melalui 3 fase, yakni pertumbuhan, navigasi, serta kemunduran. Menurut Mongeau dan Henningsen di tahun 2008. Dalam 3 kategori ini yang membedakan sejumlah tahapan yang lebih spesifik. Pertama ada growth. Kategori growth ini terdapat 6 kategori atau tahapan yang menandai keintiman yang progresif. Yang pertama adalah individuality atau kepribadian. Setiap dari kita adalah individu dengan kebutuhan, tujuan, gaya cinta, kecenderungan persepsi dan kualitas tertentu yang mempengaruhi apa yang kita cari dalam hubungan. Ketertarikan kita terhadap pasangan juga dapat dipengaruhi oleh aspek-aspek dari diri kita yang tidak kita sadari, seperti gaya keterikatan kita, yang dikatakan oleh Mikuliner dan Schaeffer di tahun 2005. Dan apakah kita memberi kepada orang lain secara kondisional atau tanpa syarat. Jadi kita tuh kayak memberi perhatian atau kasih sayang kita itu secara sengaja atau ada syaratnya. Itu menurut Clark dan Finkel di tahun 2005. Tahapan kedua ialah invitational communication, komunikasi berupa ajakan, yang dimana seseorang akan memberikan sinyal atau tanda bahwa mereka tertarik untuk berinteraksi dengan lawan bicaranya. Dengan contoh, dari mana kamu berasal? Lalu, halo, namaku Selby. Yang ketiga, saya menyukai genre lagu ini. Nah, 3 contoh tersebut merupakan contoh ajakan untuk memulai interaksi. 3 pengaruh terbesar pada ketertarikan awal adalah konsep diri, pendekatan, dan kesamaan. Konsep diri kita mempengaruhi orang-orang yang kita anggap sebagai pasangan. Orang yang ekstrovert dan yang merasa mudah berjalan dengan orang asing, mereka sering merasa senang saat memulai hubungan baru. Dan untuk orang yang introvert
dan orang yang kurang nyaman saat berinteraksi dengan orang asing, mereka beranggapan bahwa invitational communication ini adalah sebuah hal yang aneh serta sulit untuk dipahami bagi mereka, menurut Bradford Circlot dan Williams Chris di tahun 1995. Tahapan ketiga adalah explorational communication. Pada tahap ini, orang-orang memancing lawan bicara untuk kepentingan bersama dan alasan untuk berinteraksi dan berfokus pada pertukaran informasi satu sama lain. Dengan contoh, apakah kamu mengikuti debat politik? Lalu, dari manakah kamu berpergian? Yang ketiga, apakah kamu menyukai musik bergenre jazz? Nah, dalam tahapan ini kita terus berusaha mengurangi ketidakpastian kita tentang orang lain sehingga kita dapat mengevaluasi kemungkinan hubungan yang lebih serius. Kita dapat membuat pengungkapan diri yang dapat meningkatkan kepercayaan dan rasa akan kedekatan dengan orang lain. Menurut Lawrence, Barrett, dan Robin di tahun 2005. Lalu ada tahapan keempat adalah intensifying communication. Dalam tahap ini bisa dikatakan euphoriaa untuk menekankan intensitas dan sebuah kebahagiaan. Di tahapan ini, suatu pasangan akan sering menghabiskan waktu bersama dan mengurangi kegiatan di luar seperti datang ke pesta atau menonton bioskop, jadi lebih intens dalam berinteraksi. Dalam tahapan ini, semakin mengurangi ketidakpastian tentang satu sama lain dan tentang keinginan mereka untuk menjalin sebuah hubungan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Menurut Berger di tahun 87 dan Berger dan Godigons di tahun 91. Serta di tahap ini, para pasangan rata-rata setuju untuk membuat hubungan mereka menjadi lebih intim serta eksklusif. Karakteristik dari tahap intensifikasi adalah komunikasi yang ideal dan personal. Lalu ada tahapan kelima, yaitu revising communication. Meskipun tahapan ini bukan termasuk dalam development romantic relationship, akan tetapi hal ini penting untuk diperhatikan ketika terdapat kesalahan atau miskom dengan pasangan, maka diperlukan revising communication untuk membenahi kekurangan serta kesalahan kita saat berinteraksi dengan pasangan. Dalam tahapan ini, hubungan dituntut untuk menjadi realistis. Semua masalah timbul dan setiap diri dari pasangan akan sadar diri dan mengevaluasi diri mereka sendiri. Tahapan terakhir, yakni komitmen, adalah perjanjian dan kesepakatan antara pihak satu dan pihak dua. Tahapan ini merupakan sebuah keputusan bersama untuk tetap menjaga hubungan mereka dan berkomitmen. Ada navigation. Navigation adalah proses yang berkelanjutan untuk tetap berkomitmen dan menjalin kehidupan bersama meskipun pasang surut, menyenangkan dan tidak menyenangkan, serta dalam tahap ini pasangan terus-menerus menyesuaikan diri, mengatasi masalah baru, menyelesaikan masalah lama, dan mengkoordinir perubahan dalam kehidupan individu dan relasional mereka. Budaya luar mungkin bisa mempengaruhi sebuah hubungan. Lalu deterioration. Kerusakan atau gangguan tidak selalu berarti bahwa hubungan pasangan akan berakhir. Sebaliknya, pasangan mungkin bergerak bolak-balik dari tahapan penurunan ke tahap pertumbuhan sepanjang hubungan mereka. Teori deterioration ini dibagi menjadi 5, yakni tahap pertama yakni fase intrapsik. Terjadi ketika pasangan khawatir bahwa mereka tidak terhubung satu sama lain dengan cara yang biasa mereka lakukan, atau bahwa mereka tidak lagi melakukan hal-hal yang menyenangkan bersama. Contoh, Aji setiap hari Sabtu mendatangi rumah Wiwi untuk bermain. Akan tetapi, sejak bulan lalu, Aji setiap hari Sabtu sudah tidak lagi mendatangi rumah Wiwi. Ketika ini terjadi, mereka mungkin mulai membayangkan hidup mereka tanpa hubungan. Lalu ada tahap kedua, yakni dyadic breakdown. Ketika pasangan romantis mulai mengabaikan detail kecil yang selalu mengikat mereka bersama. Contoh, sang suami tidak memanggil istrinya dengan sebutan mama lagi, dan sang istri pun berpendapat sang suami tidak mencintainya lagi. Dalam contoh ini tidak berarti suatu hubungan sedang bermasalah. Namun, ketika keintiman terus menurun dan pasangan merasa tidak puas, ketidakpuasan pun ini dapat menyebabkan mengkhawatirkan hubungan. Tahap ketiga, yakni dukungan sosial. Hal ini terjadi dengan contoh pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari dan para mitra mulai mencari masa untuk dukungan sosial. Tahap ini berfungsi sebagai support ketika ada seseorang yang membutuhkannya. 4, yakni grief tracing progress, terjadi ketika pasangan mencapai penutupan dalam suatu hubungan dan melanjutkan hidup, seperti kematian, hubungan yang telah berakhir atau putus. Nah, orang-orang membutuhkan waktu untuk menjalani proses ini untuk memahami sepenuhnya makna hubungan, mengapa hubungan itu berakhir,
dan apa yang dapat mereka pelajari dari pengalaman melewati tahap ini dengan cara yang sehat, membantu kita belajar untuk menavigasi hubungan masa depan yang lebih sukses atau membuat kita berarah ke depan menjadi lebih baik. Nah, tahap terakhir yakni resurrection process, ialah tahapan kebangkitan yang dimana seperti mengakhiri sebuah hubungan, putus, cerai, dan lain-lain, tanpa satupun yang terintimidasi, kita menerima keadaan yang membuat diri kita menjadi single lagi. Dan kita mentata ulang serta membenahi kesalahan yang telah terjadi saat kita masih bersama pasangan kita. Nah, selanjutnya, subbab ketiga, yaitu Guidelines for Communicating in Romantic Relationships. Engage in Dual Perspective. Perspektif ganda adalah pemahaman tentang perspektif kita sendiri serta perspektif orang lain, seperti pikiran, perasaan, kebutuhan, dan lain sebagainya. Hal ini dapat dikatakan juga sebagai komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah atau perspektif ganda ini tuh sangat penting dalam hubungan yang terjalin antara para pasangan. Seperti saat kita mencintai seseorang, kita ingin mengetahui dan diketahui oleh orang tersebut. Kita ingin untuk mengerti dan dimengerti oleh orang tersebut. Dan juga kita ingin orang tersebut memikirkan perspektif kita saat berinteraksi dengan kita. Seperti yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya, bahwa memahami perspektif orang lain tidak sama dengan menyetujui perspektif tersebut. Dengan menggunakan perspektif ganda atau komunikasi dua arah, kita dituntut untuk mengenal orang lain lebih baik agar dapat menghindari kesalahpahaman yang terjadi. Practice safe sex. Di era HIV/AIDS ini, aktivitas seksual atau hubungan seksual dianggap serius karena dapat mengakibatkan kematian dan mengancam hubungan romantis yang terjalin di antara para pasangan. Seperti yang kita ketahui, HIV itu bukan satu-satunya penyakit menular seksual atau STD. Meskipun kampanye edukasi mengenai seks itu sudah banyak dan begitu kuat, nyatanya masih banyak orang yang tidak menerapkan praktik hubungan seksual yang aman. Cara yang paling baik atau yang paling efektif untuk meminimalisir penyakit menular seksual adalah dengan membatasi hubungan seksual itu sendiri. Hanya kepada pasangan yang sudah melakukan tes HIV. Jadi kita dianjurkan dan sebisa mungkin jika ingin melakukan hubungan seksual, kita sudah memastikan bahwa pasangan kita tidak terjangkit HIV dan sudah melakukan tes HIV dan dinyatakan negatif dari HIV. Ada 3 alasan gagalnya praktis safe sex. Yang pertama, adanya pengaruh alkohol atau narkoba. Kita ketahui bahwa jika seseorang dalam pengaruh alkohol atau narkoba, dia tidak dapat berpikir jernih dan melakukan tindakan yang tidak seharusnya karena dia tidak dalam keadaan sadar saat melakukan tindakan tersebut. Yang kedua, banyak orang percaya bahwa mereka tidak beresiko terjangkit STD atau penyakit menular seksual. Mereka meyakini pemahaman, aku pacaran hanya dengan orang yang baik dan tidak memiliki STD. Aku bukan penyuka sesama jenis. Aku tidak berpacaran dengan orang yang memakai narkoba, dan lain sebagainya. Di sini dapat kita lihat bahwa mereka cenderung meremehkan, karena mereka yakin bahwa orang-orang di sekitar mereka atau pasangan mereka tidak terjangkit STD atau tidak memiliki penyakit menular seksual yang dapat menulari mereka HIV atau penyakit menular seksual lainnya.
Dan alasan yang ketiga adalah mereka merasa sulit dan malu untuk membicarakan hal itu secara intim dengan pasangannya. Mereka merasa awkward untuk bertanya kepada pasangannya apakah dia sudah melakukan tes HIV atau apakah dia pernah melakukan hubungan seksual dengan orang lain. Begitu pula saat meminta pasangannya untuk melakukan seks secara aman, seperti meminta pasangannya memakai kondom atau melakukan tes HIV sebelum melakukan hubungan seksual. Mereka di sini tuh cenderung canggung dan merasa sulit berbicara dengan pasangannya mengenai topik tersebut karena menurut mereka itu adalah hal yang sensitif dan itu dapat merusak hubungan yang terjalin di antara mereka. Prinsip dari komunikasi interpersonal yang efektif yang kita bahas kali ini dapat membantu mengurangi ketidaknyamanan saat berbicara dengan pasangan mengenai seks yang aman. Kita juga dapat berbicara menggunakan kata-kata yang lebih baik kepada pasangan kita, seperti I feel unsafe having unprotected sex. Kata-kata itu lebih baik dibandingkan dengan mengatakan without a condom, you could give me a STD. Tentunya kesehatan kita adalah yang terpenting. Jadi, kita harus pintar-pintar dalam memilih pasangan dan selalu hati-hati dalam melakukan hubungan seksual dengan orang lain. Guidelines yang ketiga yaitu manage conflict constructively, mengelola konflik secara konstruktif. Ada dua alasan mengapa hubungan romantis membutuhkan perhatian khusus untuk manajemen konflik yang efektif. Yang pertama adalah romantic bonds are important and fragile. Ikatan romantis atau keikatan keromantisan dalam suatu hubungan itu sangat penting bagi kita yang menjalankan suatu hubungan. Dan romantic bonds itu benar-benar rapuh karena kalau kita kurang terampil dalam menangani konflik yang datang mengganggu ikatan romantis kita dan pasangan, tentu dapat mengakhiri hubungan yang sangat penting bagi kita. Kemudian alasan yang kedua yaitu if not mastered could lead to domestic violence. Bila tidak menguasai, maka akan bisa mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan terjadi dalam suatu hubungan dengan pasangan. Pasangan yang terlihat romantis tidak selalu romantis seperti yang terlihat. Kekerasan terhadap pasangan justru sering terjadi di dalamnya. Christopher N. Elliott telah menunjukkan bahwa banyak orang yang terlibat dalam kekerasan terhadap pasangan romantis tidak memiliki keterampilan komunikatif untuk secara konstruktif mengelola emosi dan konflik. Salah satu contohnya adalah di buku halaman 293, seorang perempuan bernama Marla itu menjalin hubungan dengan kekasihnya yang awalnya indah, romantis, pokoknya adem ayem gitu. Namun lama-lama, suatu ketika itu Marla dipukul oleh kasihnya ini. Tapi itu nggak terjadi sekali dua kali, justru malah makin parah. Setiap si kasihnya itu dalam keadaan bad mood, itu selalu dilampiaskan kepada Marla. Lama-lama roommate-nya itu sadar kalau Marla punya banyak bekas luka, sehingga Marla dibawa ke konseling gitu. Contoh yang dialami Marla itu merupakan suatu kekerasan yang terjadi dalam hubungan dan bisa menjadi sebuah siklus yang dapat diprediksi, yaitu cycle of abuse. Cycle of abuse sendiri itu terdapat 4 fase, yaitu tension, explosion, remorse, dan honeymoon. Tapi ada juga yang cuma menjelaskan 3 fase aja, karena remorse itu termasuk dalam honeymoon. Fase yang pertama yaitu tension, atau fase ketegangan. Si abuser menjadi semakin gelisah dan agresif. Beberapa perilaku yang dilakukan itu meliputi crazy making, mengkritik, berteriak, mengancam, dan moody. Sedangkan si korban merasa agitasi pelaku dan merasa seperti dirinya itu berjalan di atas kulit telur nih. Jadi dia bakal berhati-hati banget buat bersikap atau berbicara agar tidak membuat mood si pelaku itu naik turun. Korban akan melakukan apa aja buat menghindari pending explosion atau ledakan tambahan. Beberapa perilakunya itu hampir selalu setuju dan jarang banget bilang no terhadap pendapat atau apapun pilihan pasangannya itu, dan akan selalu menenangkan diri gitu, menenangkan pasangannya, tinggal jauh dari keluarga dan teman, dan mencoba menyenangkan pelaku. Kemudian fase yang kedua yaitu explosion atau fase ledakan. Perilaku kasar dan kekerasan terjadi di fase ini nih.
Pelaku akan menggunakan kekerasan untuk melepaskan ketegangan yang terjadi, serta melakukan pelecehan secara fisik, verbal, maupun emosional. Fase ini berlangsung pendek banget, biasanya hanya 2 hingga 48 jam aja. Namun, justru fase inilah yang paling berbahaya karena bisa membuat luka dan trauma terhadap korban. Suatu ledakan bisa dipicu oleh apapun, biasanya karena tekanan dari luar seperti stres yang terlalu lama dan menumpuk. Pokoknya apapun penyebabnya, hasilnya bisa berupa serangan verbal yang parah, bahkan serangan fisik atau seksual yang brutal. Bagi korban, tentu merasa perlu untuk melindungi diri, melarikan diri, atau meminta bantuan, sehingga korban akan berlaku seperti meninggalkan atau melindungi diri dan memanggil bantuan seperti polisi. Kemudian fase yang ketiga, atau juga yang keempat, yaitu remorse atau honeymoon, fase penyesalan atau bulan madu. Fase ini membawa rasa tenang setelah serangan yang terjadi. Pelaku akan meminta maaf, menangis karena menyesal, bertindak penuh kasih, dan segala hal berbau romantis pokoknya. Bahkan bersumpah ia tidak akan melakukannya lagi. Korban hanya menginginkan kekerasan yang terjadi terhadapnya lah yang berakhir, bukan hubungannya dengan kekasihnya. Sehingga di fase ini, korban berharap pasangannya itu atau si pelaku ini akan berubah menjadi lebih penuh kasih kembali. Selanjutnya, korban akan menyalahkan dirinya sendiri dan merasa bertanggung jawab atas perilaku pasangannya. Dan dia percaya bahwa masih ada harapan untuk masa depan hubungannya ini. Guidelines yang keempat adalah adapt communication to maintain long-distance relationships. Beradaptasi komunikasi untuk menjaga LDR atau hubungan jarak jauh. Sebagian besar mahasiswa sedang atau pernah mengalami hubungan jarak jauh. Terdapat 3 masalah umum atau ketegangan yang biasa dialami ketika menjalani LDR, dan masalah-masalah tersebut dapat diatasi dengan komunikasi yang baik. Permasalahan umum yang pertama adalah not sharing daily small event atau daily routine contact. Jarak yang jauh tentu membuat pasangan susah untuk berkomunikasi secara rutin, meskipun teknologi sangat memungkinkan untuk berbagi banyak hal sehari-hari. Kurangnya komunikasi rutin yang terjadi membuat pasangan tidak bisa sering berbagi kegiatan, bahkan bercerita mengenai hal-hal kecil. Padahal percakapan rutin bisa membentuk dan terus memperbarui struktur dasar sebuah hubungan. Masalah yang kedua adalah unrealistic expectation, amounts of time together. Harapan yang tidak realistis untuk waktu bersama. Karena LDR, pasangan jadi hanya memiliki waktu yang terbatas untuk bersama. Mereka sering berpikir bahwa setiap momen haruslah sempurna. Mereka merasa bahwa tidak boleh ada kata-kata kasar atau konflik dan mereka harus bersama setiap menit. Namun ini adalah harapan yang sangat tidak realistis karena konflik itu wajar dan tidak terhindarkan dalam sebuah hubungan yang romantis. Justru mereka lebih mungkin seperti dua orang yang sedang reuni jarak jauh karena pasangan terbiasa hidup sendiri dan telah membentuk ritme independen yang mungkin nggak begitu cocok dengan pasangan. Masalah umum yang ketiga adalah unequal effort invested. Upaya yang diinvestigasikan tidak sama oleh kedua mitra. Ketidakadilan dalam investasi akan menciptakan kebencian dan kadang dapat menciptakan rasa bersalah pada mitra yang berinvestasi lebih sedikit. Ketidaksamaan upaya itu bisa seperti bila sang pria nih di sana sudah malam, namun dia tetap mengusahakan untuk bangun dan terjaga agar bisa menelpon si wanita yang di tempat di mana itu masih siang. Namun bila sebaliknya, bila waktu si wanita adalah malam hari, ia lebih memilih untuk beristirahat. Padahal sang pria sangat butuh didengar atau butuh cerita hal penting. Tentu setiap orang harus beristirahat memang, namun bila hal tersebut tetap dilakukan oleh si wanita, tentu hal tersebut tidak adil bagi si pria. Hal tersebut bisa membuat pria dendam karena seakan hanya dialah yang berjuang dan mengusahakan banyak hal agar hubungan mereka tetap terjalin dengan baik. Hingga akhirnya sama-sama lebih memilih untuk waktu sendiri dan menjadi jarang untuk berkomunikasi. Sekian dari kelompok kami, titik temu. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa isi kolom komentar dengan pertanyaan kalian atau sanggahan kalian ya. Terima kasih.